Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul maksudnya. Kali ini kita bakal rakit PC yang nggak bikin kalian ngeluh. Mau gaming, editing, live streaming, 3D modeling, asal jangan maling ya, atau apapun itu, jelasnya PC ini sangat bisa diandalkan. Tapi sebelum membahas, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Asus Indonesia atas pembuatan video kali ini. Dan jangan lupa nih, dukung terus channel ini biar menggapai mimpi di tahun yang rumit ini. Amin. Seperti sebelum-sebelumnya, bagi yang pengen rakit PC model ginian, cek aja di deskripsi. Masalah harga, tenang, murah, asli, nggak percaya? Tonton aja videonya sampai kelar. Oke deh, langsung aja nih, biar nggak kelamaan menunggu. Karena menunggu itu hal yang membosankan, apalagi nunggu antrian. Udah panas, becek, nggak ada ojek, bengek, jadi mewek. Alah, nggak nyambung. Lanjut kita bahas harga part PC-nya satu persatu. Intel Core i9 12900K 3,9 GHz up to 5,2 GHz 16 core 24 thread, harga 7,6 juta rupiah. Gak usah tanya masalah performa prosesor satu ini, udah pasti jos gandos markotos. Asus ROG Strix Z790 e-gaming Wi-Fi, harga 7,5 juta rupiah. Motherboard mini ITX dengan segudang amunisi, maksudnya segudang fitur pastinya. Kecil-kecil cabai rawit. Tim T-Force Vulkan Z32GB DDR5 6000 mHz, harga Rp1.850.000. Biar bisa mengimbangi kemampuan prosesor, makanya pilih RAM kecepatan tinggi nih, dan kapasitas yang nggak nanggung. Tim Cardea Zero Z440 1TB NVMe 40, harga Rp1.550.000. Biarpun motherboard udah support Gen 50, tapi nggak apa-apa ya, kita pakai yang 40, atau yang segini aja udah cukup kenceng nih. Asus Dual RTX 4070 OC 12GB DDR6 192 bit, harga Rp11.330.000. Golongan kelas high end dan pastinya bisa banget main game dengan nyaman di resolusi hingga 4K. Asus TUF Gaming 850W Gold Fully Modular, harga Rp2.500.000. Dengan power supply ini kalian masih bisa upgrade VGA hingga RTX 4090. Jadi kedepannya nggak pusing mikirin cicilan. Maaf, ganti power supply maksudnya. Asus Prime AP201 Mesh White, harga Rp1.090.000. Casing dengan tampilan yang sederhana nih, tapi sirkulasi udaranya oke punya. Karena semuanya mesh, depan, atas, dan bawah, samping kanan dan kiri, semuanya mesh, bahkan sampai ke belakang. Asus ROG Ryzen 3360, harga Rp5.700.000. Buat menjinakkan ganasnya prosesor i9 12900K, wajib dong pakai liquid cooler 360, biar kinerja PC tetap stabil pastinya. Sekarang kita hitung bersama-sama nih total PC rakitan yang tergolong dewa ini. Bentar, saya mau rebahan dulu nih, gak kuat rasanya kalau lihat harganya. Bos, sorry baru kebangun nih. Berapa bos? Rp39.120.000. Gimana? Murahnya pakai banget kan? Beneran, bagi sebagian orang kaya, duit segini mah apa ya? Duit jajan anaknya kali. Tapi bagi kebanyakan orang, termasuk saya juga nih, PC ini golongan sultan dan juga PC idaman. Pengen bos. Wah, bukannya sombong ya kalau PC model gini. Ya pengen. Daripada menghayal, nyok kita rakit dulu PC-nya. Penjelasannya singkat aja ya biar nggak kelamaan. Pegel ngomong terus. Kita pasang prosesor dulu nih ke motherboardnya. Model pengunci soketnya rada beda nih. Wajarnya sih nggak gini ya, tapi ya udahlah. Kita buka 4 baut pengunci soketnya terlebih dahulu. Setelah dibuka, pasang prosesor seperti biasa. Pasangnya secara hati-hati. Lanjut pasang kembali pengunci soket prosesor dengan memasang 4 baut pengunci. Untuk pemasangan SSD, kalau mau pasang 2 wajib dibuka 2 baut bagian atas dan 2 baut bagian bawahnya. Silahkan ditonton aja videonya. Oke, kita siapin dulu casingnya nih. Copot terlebih dahulu penutup casing baik kanan, kiri, depan, dan atas, biar gak telanjang. Maksudnya terbuka semua. Sekarang siapin liquid coolernya terlebih dahulu. Pasang 3 kipas di liquid coolernya dan rapikan.
Karena jenis motherboardnya mini ITX, cukup pakai 4 baut nih. Langkah selanjutnya seperti biasa, pemasangan kabel power supply, begitupun juga kabel-kabel yang ada di casing. Ada sebuah kesalahan yang saya lakukan di sini, karena saya pikir bagian belakang bisa untuk menaruh kabel ya. Makanya biar rapi saya masukin di belakang motherboard. Ternyata nggak bisa, ya udah deh, pindah tempat, ubah lagi, repot ya gitulah kalau mau rapi ya. Rada repot bongkar sana sini. Setelah rapi semua, kita pasang liquid coolernya. Pasang bracketnya terlebih dahulu. Ini mau dibalik bolak-balik sama aja bentuknya. Begitupun juga baut bracketnya. Sebelum nyusahin, saya pasang terlebih dahulu 4 pin power kipas ke motherboardnya. Lanjut pemasangan liquid cooler dengan dibantu adik saya nih. Kebetulan lagi ada di tempat. Kalau udah ya rapiin kabelnya. Oh ya, buka dulu tutup liquid cooler Asus ini, dan modelnya pakai magnet ya. Tinggal ditarik aja sih. Lanjut pemasangan pasta. Dan mohon maaf nih kalau kurang maksimal karena pakai pasta yang tergolong kelas biasa nih. Tapi daripada nggak ada ya kan, ya pakai yang ada dulu. Lanjut pemasangan liquid cooler. Jangan lupa kunci dengan 4 baut pengunci khusus LGA 1700. Pasang power pin water pumpnya dan rapikan. Lanjut pemasangan RAM seperti biasa. Pasang kembali LED dari liquid cooler Asus ini. Tinggal sesuaikan dan langsung nempel. Silakan kalian susun kabel power LED USB-nya terlebih dahulu. Sekarang pemasangan kabel front panel di motherboard. Ini modelnya cakep ya, terpisah dari motherboard. So enaknya dipasang aja dulu untuk kabel on off dan juga USB-nya. Kalau udah kelar, tinggal tancepin di motherboard. Terus rapiin deh. Terus tinggal lihat dan tara, jadi sendiri, ya enggak lah. Saatnya pasang power supply. Nah sebelum dipasang, baiknya kalian perhatikan dulu konektornya di mana aja nih. Seperti konektor 24 pin motherboard yang modelnya terpisah nih. Terpisah 2 di power supply ya. Konektor VGA sama prosesor, dan konektor SATA atau MOLED. Dan saya pakai konektor 24 pin motherboard, 8 pin prosesor, dan 8 pin VGA. Sisanya nggak kepake. Inilah asiknya power supply modular. Nggak kebanyakan kabel numpuk di dalam casing. Oke, kita buka dulu penutup bagian samping nih, biar lebih gampang pasang power supply-nya. Harusnya ini sih di awal ya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga manusia, nggak lepas dari salah. Lanjut copot 4 baut penguncinya. Oke, sekarang pasang konektor 8 pin VGA. Saatnya kita gantungkan power supply-nya. Macam cinta yang digantung. Yang ini rada jelimet ya, karena nabrak sama selang liquid cooler. Mesti hati-hati nih. Kalau udah ya tinggal dibaut. Dan satu lagi yang bikin ribet itu pasang kabel power supply nih. Langkah terakhir pasang konektor 8 pin prosesor. Gimana? Panjang pakai banget kan prosesnya? Cuma berapa menit bos? Aduh lah, iyalah kalau lihat videonya. Ini kan main dipotong-potong videonya sama dicepetin. Kalau normalnya ya lumayan lama nih. Sekarang kita uji coba kemampuan PC ini untuk ngerender video 4K dan 1080p dengan video yang sama seperti sebelumnya. Di sini saya pakai Adobe Premiere 2024 nih buat memaksimalkan perangkat PC. Waktu yang dibutuhkan ngerender video 4K ini hanya 39 detik. Sedangkan video 1080p hanya 11 detik. Widih, cakep banget nih ya. Lanjut tes kecepatan SSD tim Cardea Z440 ini, dan sesuai dengan spesifikasinya, kecepatan bacanya tembus di angka 5000 MB per second. Sedangkan read-nya lebih rendah dikit nih dari klaimnya, yang mana tembus 4269 MB per second. Untuk suhunya sendiri menggunakan heatsink bawaan Asus Strix Z790 ini hanya di angka 57 derajat Celcius. Cukup adem ya, apalagi lihat speednya yang cukup tinggi. Nah di sini juga saya mencoba menggunakan Lumion ya, Lumion versi 11, cuma RAM doang yang masuk recommended. Sedangkan yang sisanya itu udah mentok ya. VGA dikit lagi mentok. Untuk Blender 4.0 baik CPU maupun GPU dapat skor cukup tinggi. Silakan dilihat sendiri. Untuk Cinebench 2024 skor yang didapat cukup baik nih, baik itu CPU dan GPU. Dan silakan kalian lihat hasil Cinebench R15 dan 23. Begitupun juga hasil 3D Mark-nya.
Secara kemampuan gaming, editing, dan sebagainya jelas banget nih, PC ini sangat mumpuni dan pastinya nggak bikin yang pakai PC ini ngeluh. Semangatnya tinggi nih kalau pakai PC yang model begini. Asal jangan ketahuan bini ya, kalau ketahuan harganya setara motor Ninja, wah kelar hidup lu. Lantas gimana sedotan listriknya? Ternyata nggak seboros yang dikira ya. Asli, sedotan listrik tertingginya baik gaming maupun benchmark hanya di 390 watt lebih dikit ya. Untuk suhu prosesor sendiri kalau buat gaming di angka 70-an derajat Celcius. Sedangkan pas running Cinebench 3D Mark tembus di angka 80 derajat Celcius. Ini pakai pasta murah ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Ya kalau pakai pasta yang jauh berkualitas, suhunya bisa diredam lagi. Untuk suhu GPU-nya tergolong adem nih, tertingginya hanya di angka 68 derajat Celcius. Terus gimana nih kemampuan gamingnya? Kalian bisa memainkan game dengan nyaman nih di settingan rata kanan dengan ray tracing on. Lancarnya pakai banget. Ya silahkan kalian pantengin sendiri videonya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming dari Asus kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.